alihi wa sahbihi wa mawala amawat. Puji dan syukur kepada Allah pada sore di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Hari yang mulia adalah Jumat, bulan yang mulia, bulan Muharram. Dan insya Allah bersama orang-orang yang mulia, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang dimuliakan Allah, para yatim, para duafa, dan para santri umumnya. Yang dimuliakan Allah, yang sengaja diundang, yang sengaja datang, ya, yaitu Bapak Haji Budi Lesmana yang dikenal dengan Abi BG. Jadi ABG itu ABG jadi Abi BG, ya. Jadi beliau mah tidak akan tua-tua karena ABG terus, insya Allah. Nah, sudah ada di hadapan kita, alhamdulillah. Kemudian para sepuh dan orang tua yang mewakili. Ya, jadi memang wakil ini karena ada 58 orang, jadi orang tuanya 58 orang, ya, tapi ada yang satu orang tua kan 34. Jadi yang hadir tersebut ini mewakili orang tua yang kami hormati dan dimuliakan, dan insya Allah ibu-ibu nanti kalau bisa terus saya undang lagi karena acaranya memang waqiahan. Jadi waqiahan kayak yasinan, tapi waqiahan kan fadilahnya besar. Baca waqiah tiap sore Jumat, insya Allah hajat dunianya diijabah. Jadi saya pribadi sebetulnya butuh doa, jadi kalau ngumpulin anak-anak itu sebenarnya kepentingan pribadi juga. Jadi kalau ibu-ibu, anak-anak punya hajat bermaksud diniatkan pada sore Jumat ini, Allah mengabulkan, begitu Bu, ya. Jadi terutama cucu-cucu kita, anak kita ingin jadi soleh dan solehah, ya. Badannya disehatkan, akalnya dicerdaskan, dijauhkan dari wabah dan musibah. Cita-citanya dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Itu pentingnya doa dari semua, doa dari ibu-ibu, dari anaknya, dari para ustadz tiap Jumat sore, karena Jumat sore itu Jumat hari dikabulkannya doa, waktu saatun min ijabati doa, waktu dijabah doa itu Jumat sore diantaranya, ya. Nah ini penting. Oleh karena itu tiap sore kita baca waqiah, kemudian baca doa tiap Jumat sore, dan ada hajat-hajat khusus. Ada cita-cita, ya, beberapa kali pertemuan ingin punya. Dari sana juga kemudian itu hari Ahad mau rapi di sebelah sewa tanah, kemudian ada yang minjemin Sri rupanya gitu, ya, nanti dicicil dari hasilnya, ya, target 1 tahun dicicil lunas jadi milik tante, namanya kolam bioblok, ya, di kolam modern lah, ya. Jadi tanam ikan bukan di pulau, tapi di kebun, di kebun, pakai terpal itu. Nah, mohon didoakan juga. Ini juga programnya dekat nih, minggu sekarang. Jadi anak tuh nanti punya kegiatan ngasih pakan ikan gitu, Kang Begi, ya. Pakan ikan, kemudian punya roti juga kita sebutnya ini. Ini ada ruangan pabrik roti nih. Tapi ya yang kemarin itu yang di sana, yang ini yang khusus untuk pasarnya pasar warung. Kalau yang kemarin yang di Peru itu yang di Bandung. Ya, ada dua. Walaupun ini belum usaha mendapatkan, tapi ajang pelatihan anak-anak. Jadi anak-anak yang sudah mulai memasarkan gitu ke warung-warung berada lah. Nah, menghilangkan kejenuhan dan menambah keahlian. Doanya juga mudah-mudahan jadi Baitul Hamdi Bakri. Bakery kan berarti, ya. Kalau Bakri Abu Jal Bakri. Ya, kemudian doa yang ketiganya khusus ini Kang BG datang ke sini, ya, niat juga datang. Mungkin beliau nanti yang akan menyampaikannya juga, tapi Abi berharap utamanya begini. Kita itu butuh ulama, butuh Abdurrahman bin Auf, butuh orang kaya, butuh orang-orang leader jadi pemimpin. Abi itu mendoakan sekali kalau Abi tidak bisa jadi kaya, orang lain kaya nggak apa-apa. Begitu. Ini berharap dulu ada namanya Abdurrahman bin Auf di Mekah sebelum hijrah paling kaya. Pas ke Madinah hanya bawa baju saja. Pas di Madinah ada yang mau nyumbang, nggak usah disumbang kata dia. Ada yang mau ngasih tanah, nggak usah pakai tanah. Mana pasar? Dia pergi ke pasar, lihat pasar, kata dia, kalau batu aku buka, maka di bawahnya akan ada emas. Gitu.
Cukup 2 tahun Abdurrahman Auf menjadi orang terkaya di Madinah. Dan ketika wafat itu 3.000 orang miskin dibebaskan utangnya. 3.000 janda ditanggung dan 3.000 veteran perang diberikan harta. Istrinya yang 4 itu satu orang 800 miliar dapat warisannya. Masya Allah. Ini kan orang kaya bener. Nah, Abi berharap Kang BG ini menjadi Abdurrahman bin Auf yang kemudian hari ini ya. Beliau juga pengusaha, wartawan, aktif di ormas, multi talenta. Jadi butuh orang seperti beliau, memimpin ormas besar, seorang wartawan juga, seorang pengusaha juga. Bahkan beliau juga buka usaha-usaha untuk para aktivis, para remaja. Beliau buka kopi Jawara, ya, ada kopi Jawara khas Sukabumi. Beliau juga sekarang sedang buka usaha. Kalau tahu kan kalau naik ojol itu Grab ataupun sebagai apa? Gojek. Grab, ada juga Maxim sekarang. Nah sekarang Kang BG ini buka perusahaan sama seperti itu dari Sukabumi. Namanya apa sekarang? Akot. Biasanya ibu kami barangkali akot di akot itu di mana sih? Gendong. Nah, jadi ojek itu kan bahasa ojek itu ongkos ngajegan. Kalau akot itu memang digandong gitu. Nah, beliau punya akot. Jadi nanti kalau di Play Store itu akot udah masuk ke sana ya? Akot. Jadi itu nanti kita bisa aplikasi belanja barang, ngirim barang begitu. Namanya akot, ya. Nah, bukan mangkot ya. Akot. Nah, nanti beliau yang terangkan. Abi berharap dengan doa kita semua anak-anak pada hari ini, semua yang sedang diusahakan oleh beliau ini oleh Allah dikabul menjadi usaha yang sukses, yang berkah, yang bermanfaat dunia akhirat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'in ya Wadud ya Rahim.
aghdina bi fadlika amman siwaka wa bi halalika haramik. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'in ya Wadud ya Rahim aghdina bi fadlika amman siwaka wa bi halalik. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'in ya Wadud ya Rahim aghdina bi fadlika amman siwaka wa bi halalika haramika. Allahumma aghdina ya Ghani ya Hamid ya Mu'in ya Wadud ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi syururil waqi'ati wa asrariha an tuyassir lana rizqana kama yassarta li katsiri min khalqika. Allahumma bi fadlika Allahumma ishrah jawaqi'ah bi fadlika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma in kana rizqan fis samai fazilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana ma'duman fayjidhu lana wa in kana mu'asiran fayassir lana wa in kana haraman fatahhirhu lana. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma arzuqna amalan shalihan warzuqna rizqan wasi'an warzuqna waladan shalihan. Allahumma yassir rizqana wa sahhil umrana wa tawil umrana wa sin amalina wa ahli hajatina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wa akhirah illa qadaita. Aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati la yamadina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ayat. Puja-puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di petang ba'da asyar menjelang waktu maghrib ini Allah memberikan limpahan karunia yang sangat besar buat kita, yaitu sehat. Di saat sekarang banyak orang merindukan bagaimana bisa sehat, kita di sini bisa berkumpul berjamaah. Subhanallah. Ini adalah nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam. Karena hari ini sehat sangat mahal. Kalau kita belum sakit, ngalawaratkeun kanu namina sehat. Sehingga kita asal-asalan cuek-cuekan. Waktunya makan masih kena ulin, waktunya makan masih kena kerja. Padahal Allah sudah menciptakan waktu-waktu itu untuk tidur, untuk istirahat, untuk ibadah khusus, untuk makan dan untuk lain sebagainya. Tapi kita tidak disiplin mengikuti aturan Allah, sehingga karena tidak disiplin, anu asal sehat jadi sakit. Kuduna waktu makan, ente makan. Kuduna waktu sholat, ente sholat. Itu dia sakit. Anu tadi mah sakit karena lambung, anu tidak sholat sakit karena hati. Jadi penyakit itu berbentuk dan batin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curah pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan
kita semua menjadi umatnya yang setia mengikuti apa yang beliau sudah sampaikan hingga akhir zaman, dan semuanya kita nanti mendapat syafaatnya dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya muliakan, saya hormati guru saya, kiai, ulama, tokoh masyarakat, dan tentu spesial Abi Latif yang saya lihat istiqomahnya luar biasa. Sebab lamun abdi Pak Kiai niwarang bina ilmu orang kali, aduh stres gitu. Aduh, meriang gitu. Kenapa? Perlu kesabaran yang luar biasa. Karena dalam rangka mendelivery, mengirimkan, mentransformasi ilmu kepada anak-anak tuh hari ini, lihat, kita lihat. Abdi reka dosa gitu. Asik di video. Ini salah satu bentuk kegigihan dan kesabaran Abi Latif. Bayangkan coba membina anak-anak yang usianya masih kayak bangor ulin. Tapi sabar luar biasa kayaknya. Masya Allah. Inilah salah satu kelebihan Abi Latif, sehingga hari ini dari saya perhatikan sejak meluncing adanya pondok pesantren Sadiatin Baitul Hamdi sampai sekarang masih eksis. Semoga kita berdoa pesantren ini terus berkembang, terus mendapatkan, mencetak karya-karya yang agung yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para santri dan santriwatinya. Amin Allahumma amin. Sebelum lanjut, Abdi BG mau nanya dulu, yang cepat ngacung dapat hadiah seperti biasa. Nah, siap-siap ya. Ini khusus untuk yang ikhwan dulu, Amin Tabarakul. Nah, yang ikhwan jawab ya. Tadi dibacakan surat Al-Waqiah, betul? Siapa yang hafal Al-Waqiah ngacung? Hafal? Ada yang hafal belum? Nah, hafal ngacung. Nanti diuji. Ngacung yang benar. Jangan malu-malu. Muslim yang kuat, yang tegas, yang bersemangat. Gitu. Coba, berapa surat Waqiah ayatnya jumlahnya? Jumlah ayat. Dilempar aja. Yang hafal jumlah surat Waqiah siapa? Sebentar. Yang cepat ya. Caranya supaya ketahuan, ngacung dan sebut nama. Jadi nanti biar Abi tahu siapa yang duluan ngacung. Tolong jodohin ya, Abi Latif ya. 1, 2, nah sebentar. Siapa yang tahu jumlah ayat surat Waqiah ngacung? Ini duluan ya, kita. Masya Allah. Asik. 6. Kawan tempel. Yang mau bakso 1 kali. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Kalau Ini bagian akhwat. 110. Siap-siap ya. Yang hafal ayat terakhir Al-Waqiah ngacung sebut nama. Masya Allah. Iya deh. Tadi lupa namanya siapa nih deh? Kita malah ke adik kamu. Ini siapa namanya? Bukan warasna. Masya Allah. Ayatnya 96. Kemudian tadi ayat terakhir fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, karena ini dibacakan tiap asar, Abi berharap nanti kalau ketemu lagi Abi mau ngetes hafal dari ayat 1 sampai 96 dan hadiahnya lebih gede. Siap nggak? Hafal dari sekarang, ya? Nah ini sama dulu sering baca untuk yang mondok, jadi masih kena ayat memorinya. Oh ini mah dimurajaah terus. Karena apa? Adik-adik semua, Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah yang hari ini Allah jamin keasliannya. Kan begitu? Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Dijaga ku Allah. Tapi dengan cara apa dijaganya? Dengan tumbuhnya hamilul Quran.
dengan banyaknya santri-santriwati yang menghafal Quran. Dulu pernah ada cerita di mana Rasulullah mengirimkan 70 murid-muridnya, santri-santrinya untuk berdakwah ke kabilah tertentu. Ternyata kemudian dihianati. Datang ke sana bukan mau diajar ngaji, tapi malah dibantai, diracun. Maka kemudian 70 orang penghafal Quran terbaik di zamannya. Maka kemudian Rasulullah waktu itu sangat emosi dan kemudian lahirlah yang disebut dengan kunut nazilah. Nah, makanya posisi penghafal Quran dalam Islam disebutkan dalam banyak hadis itu luar biasa pahalanya. Siapa yang mau menjadi penghafal Quran, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang siap menjadi penghafal Quran, angkat tangan kanan, katakan saya. Keluarkan suaranya. Saya. Benar, bedanya. Kalau penghafal Quran itu pintu surganya khusus. Adek, ikhwan dan akhwat, Neng dengan anak, ketika Neng dan anak nanti penghafal Quran dan sudah mungkin, maka nanti dibarisan oleh Allah, dipanggil, dikasih apa? Dikasih jubah, dikasih mahkota, dipanggil orang tuanya sahat, dan anak-anak inilah penghafal Quran nanti menjadi syafaat bagi orang tuanya. Hoyong teh lebet surga bareng-bareng sarang umi sarang abi, hoyong teh. Yang mau masuk surga angkat tangan kanan, katakan saya. Allahu Akbar. Muslim itu harus kuat, harus tegas, harus semangat. Jangan lihat, jangan loyo. Siap ya mulai hari ini, semangat, siap? Untuk bonusnya nanti kita seling lagi. Hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan Abi Latif kepada saya lewat telepon. Apa nih, bicara soal hijrah lebih baik. Ini adalah muqayyid, penegasan, penguatan. Karena hijrah itu secara istilah, secara bahasa adalah taghyir, pindah ke hal yang lebih baik. Di sini disebutkan pindah ke lebih menuju lebih baik, berarti pindah ke lebih baik menuju lebih baik gitu. Jadi ada penegasan ya. Ada penegasan. Abdi BG bukan mau ceramah, tapi lebih berbagi sharing pengalaman. Ceramah isin ayam rausan ada Pak Kiai. Tapi satu cita-cita. Abdi BG bercita-cita menjadi pengusaha dai. Doakan ya. Menjadi pengusaha sukses yang menjadi dai. Nah, ini perlu disampaikan. Ada paling tidak ada 3 kegiatan mengajak atau menyeru. Pertama, taklim. Taklimah kudu dipimpin ku ustadz anu sudah pengetahuannya banyak. Ketika mengajar taklim soal tajwid, maka ustadznya harus kuasai tajwidnya dulu, ilmunya kuasai. Tidak hanya urusan jumlah huruf, tapi urusan-urusan yang lainnya. Misalnya soal berapa jumlah huruf, huruf mad asli, kemudian lain-lain sebagainya, apa yang disebut dengan wasal, waqaf dan seterusnya. Itu harus kuat ustadznya, itu taklim. Tujuannya apa? Tujuannya membuat orang murid menjadi pandai supaya hafal, transfer ilmu dari mu'alim kepada santri. Jadi ilmu tajwidnya dari guru ke murid sampai kemudian sang murid memahami, mengerti dan mengamalkan. Kedua, ada tabligh. Kadang kita sering dengar satu ayat di Al-Quran, satu hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Jadi tabligh itu siapapun bisa jadi menyampaikan. Tidak perlu kemudian dia pandai, tidak perlu jadi ustaz dulu. Siapapun di sini yang hadir, ketika hafal, ternyata sholat wajib itu pahalanya 27 derajat kalau berjamaah di masjid. Nah, kita yang bukan ustaz wajib menyampaikan karena sesuai dengan amanat Rasulullah. Balighu anni walau ayat. Walau cuma 1 ayat saja, sampaikan kepada yang lain. Yang ketiga disebut dengan dakwah.
Dakwah ini adalah intisari dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dakwah teh bukan hanya sekadar Allahu akbar Allahu akbar. Sanes. Itu kan ngajak orang supaya sholat berjamaah ke masjid. Tapi juga ada satu yang lain yang menjadi pasangan selama-lamanya, yaitu kalau dakwah tadi mengajak orang sholat ke masjid namanya adalah amar ma'ruf, pasangannya apa? Nahi munkar. Naon nahi munkar teh misalnya di payungan ieu aya jami didinya keur ngaji kieu di sana nenggak ao Baginya di belakang. nah kudu aya nu Sudah belak balik cepetan. kudu aya nu wani melarang kemungkaran. Dan santriwati Pondok Baitul Hamdi mulai hari ini dididik wawasan tentang untuk keberanian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka nanti harus ada pelatihan silatnya, tapi di BJI seueur pendekarna, seueur guru silat, diperyogikan siap. Saya berikan secara gratis untuk santri-santri di sini. Siap belajar? Takbir. Ini kita arek silat belajar jadi pendekar hanya di dia. Nang dipraktikan yang bawaturan ya. Jadi pilih aja. Nah itu ya, insya Allah Abi Latif nanti itu rencanakan, saya akan siapkan gurunya, kapan waktunya diatur, saya akan jadwalkan. Itu komitmen saya dalam rangka, saya sudah sampaikan ke Abi Latif, saya akan membersamai Pondok Baitul Hamdi dari mulai bijil sampai kapanpun. Mohon doa Amin. dari semua. Nah jadi cita-cita saya adik-adik sekalian adalah bagaimana menjadi muslimpreneur. Muslimpreneur itu bedanya naon sareng pengusaha biasa. Nah iya bedanya. Kalau muslimpreneur itu adalah muslim yang menjalankan usaha sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ada pengusaha biasa mah pokoknya usaha tujuannya hanya untungnya kumaha we cenah. Anu halal diudas, anu haram disikat gitu. Jadi juga babi susurutuk. Tapi Islam itu sudah menggarisbawahi masalah harta ini hisabna teh jauh hisab berat pisan. Kenapa? Mulai tina cara milarian hartana, mulai tina cara nganggo hartana sampai menyalurkan hartana dihitung. Jadi lain sekedar orang usaha terus jadi duit, tapi mulai dari prosesnya, apakah prosesnya halal, apakah cara makan halal, apakah cara nyalurkan halal. Nanti cara makan kumaha misalnya, jangan sampai pengusaha muslim itu terjebak pada penyakit 3 triliun. Tafsir, ya, terus tabzir, kemudian takfir. Satu lagi, pertama adalah dia mubazir, kemudian dia ujub, sombong, takbir, takbir. Satu lagi tafsir. Kalau tafsir itu tikir, tafsir, takabir dengan ketiga adalah tazbir, mubazir. Itu semuanya haram perbuatannya. Nah itu pengusaha muslim belajar itu supaya ketika sudah punya harta tidak sembarang mengeluarkan harta. Gitu. Nah sekarang adik-adik, aduh ayah jagoan ya, nggak biar lewat, kasih lewat dulu raja ya raja. Calon pemimpin masa depan, amin. Calon mujahid Islam masa depan, amin. Nah, adik-adik, ya, Neng sang AA di sini. Hijrah tadi kita ulas sedikit. Hijrah itu pengertiannya pindah ya, pindah di titik satu ke titik lain. Tapi lain pindah kamari sholat tahajud, ayeuna sholat tahajud. Nah, itu definisi hijrah.
pindah ke kondisi yang lebih baik. Kamari mah Senin teh teu puasa, aya mah Senin teh puasa. Kamari mah Kamis teh bolong teu puasa sunat, aya mah puasa sunat. Itu hijrah. Berpindah ke yang lebih baik. Nah, ayeuna bagaimana supaya bisa hijrah dengan lebih baik? Ada 2 syarat. Ya. Mulai didengerin ya, mau ya? Akhwat mau? Nah, 2 syarat. Pertama, hijrah itu harus didahului oleh namanya, ya pakai bahasa udah keren ya, pakai bahasa Inggris. Agama itu semuanya sama, masya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Paling luhur tidak bisa diluhurin diri. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah cuma satu, yaitu Islam. Jadi dengan anu nyarios agama ieu sama, bohong, ya. Apa? Bohong. Nah, itu belum diyakini. Hari ini Allah dan yang namanya sebelah sana disebut dengan Tuhan, disebut dengan dewa, sama tidak? Tidak. Tidak. Final. Itulah kehidupan kita yang sudah final. Islam itu tidak sama dengan agama lain, dan Islam itu satu-satunya agama yang dijamin umatnya masuk surga. Jadi kalau ada umat yang lain, itu mah agama itu mah bager. Kalau tara sholat, tapi mereana kemarin sampai 2 triliun bari bohong. Ya, 2 triliun bari bohong. Ngasihan cenah jang kemangan Covid bari bohong deh. Bohong tentang uangnya dan bohong tentang ungkapannya. Jadi agama lain mah mau bisa masuk surga. Islam yang karena semuanya mengajarkan kebaikan, semuanya mengajarkan tidak menganjurkan kejelekan. Bohong. Karena apa? Ukuran baik dan benar itu siapa? Allah. Lamun ukuran baik cek manusia mah itu nisbi atau relatif. Lamun cek manusia, iya misalnya terbaik. Cek nu saja mah bukan saya mau terbaik ini. Beda. Tapi lamun cek Allah ini adalah terbaik, cek Allah sudah. Tidak ada argumentasi, tidak ada pendapat lain. Iya bahadena cek Allah. Jadi yang mengatakan baik buruk itu siapa? Allah, bukan manusia. Nah itu satu syaratnya. Kita harus final, ibu-ibu, kadek, kalau bapaknya, itu dia. Islam sudah final. Tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa diperdebatkan lagi. Titik, tidak ada koma. Titik tanpa kompromi, total tanpa kompromi. Islam. Kenapa? Sudah jelas. Dalam satu ayat disebutkan. Kalau tidak salah dalam surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum itu. Al-Maidah ayat 9 kalau tidak salah. Ayat 3. Oh ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Jadi tuntas Islam teh. Kade. Oh Islam kan sempurna. Masih ayat kene ajaran kudu ditambah. Tidak ada. Katakan tidak. Coba adik-adik ulang takbir sekali. Ayo, perhatikan. Siapa yang tahu jumlah surat Al-Fatihah? Ngacung, angkat tangan kanan saya. Berganti. Terlalu banyak ya. Kata gampang bisa. Ayeuna berapa jumlah juz dalam Al-Quran? 30 juz. Aku bilang barusan. Ya. Nah, jadi caranya menyampaikan satu hadis. Jadi perang Khandaq di mana Madinah dikepung oleh kaum kafir Quraisy Mekah, dan ada pemberontakan di dalam Madinah yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Maka oleh salah seorang sahabat yang memiliki pengalaman perang, Rasulullah disarankan bikin satu parit besar yang tidak bisa dilewati oleh kuda dan tidak bisa dilalui oleh musuh. Maka bikinlah Rasulullah parit yang besar. Ini dengerin ya, dibikin parit. Lalu kemudian saat membongkar tanah, tiba-tiba ada satu batu besar
yang oleh sahabat itu bisa eta batu dipecahkan. Akhirnya Rasulullah itu pada saat itu sahabat sudah pada panas tiris. Kenapa? Karena waktunya semakin mepet, musuh sudah mau datang, Farid belum selesai. Bagaimana jadinya kalau perang Khandaq itu Rasulullah kalah begitu? Maka kemudian batu besar itu Rasulullah yang pecahkan. Pecahan pertama keluar satu sinar. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, nanti akan ada masa di mana satu negeri di timur Persia akan dikalahkan oleh umat Islam. Masya Allah. Jauh kene padahal Persia teh. Sekian abad kemudian, 6 abad kemudian, ayana Persia teh. Tapi Rasulullah sudah bilang, itu Rasulullah nawanan sahabat, kondisi lagi panas tiris, menghadapi musuh dan lagi membuat parit, ngomong masa depan. Tapi itulah baginda Rasul yang omongannya in huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Rasulullah tidak pernah ngomong sembarangan karena semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi apa yang disampaikan Rasul itu adalah satu penyemangat. Jangan kalian khawatir dengan serangan oleh musuh-musuh Islam pada saat perang Khandaq ini, gitu. Dan ternyata terbukti Persia amburadul diserbu oleh pasukan Islam. Nah kemudian adik-adik ya, lihat nih, pada pukulan kedua ini batunya gede, dipukulan oleh Rasul. Dan muncul cahaya kedua. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, nanti suatu masa akan ada di mana dikalahkannya yang di Turki teh bahasa Konstantinopel. Konstantinopel. Kotanya Konstantin. Konstantinopel itu adalah satu wilayah terbesar di wilayah Turki, Romawi dekat dengan Turki ya. Oh bukan Romawi itu ketiga. Romawi Timur. Turki di situ, seberangnya Turki, Konstantinopel. Itu temboknya tidak bisa ditembus oleh museum, oleh bom. Dan kemudian wilayahnya dikelilingi oleh satu pagar besi raksasa yang tidak bisa dilewati oleh perahu. Oh, kemudian Sultan Mehmed II yang dikenal dengan Al-Fatih itu nggak bisa kalau lewat laut. Itu perahunya 10 perahu besar naik ke bukit, 72 kapal. 72 kapal naik ke dalam bukit, lalu turun ke lembah, baru bisa nembus pertahanan. Itulah cerita Rasulullah roda 2. Nah, tinggal yang ketiga. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, nanti yang ketiga akan ada satu di mana negara ini akan dimusnahkan, dikalahkan, dikuasai oleh umat Islam, itu Romawi. Akhirnya Romawi masih berdiri, bahkan dipimpin oleh siapa? Paus. Apakah kita siap menjadi pasukan untuk menguasai Romawi? Masya Allah. Siapa yang siap menguasai dan menjadi tentara menguasai Romawi? Katakan, saya katakan kan? Umar bisa lewat dan siapapun, tapi kita memohon ya Allah semua kita dipanjangkan umur, Allah, amin. Amin. Dibarokahkan umur kita, amin. Amin. Dimanfaatkan umur kita, amin. Dan diberi rezeki untuk berjuang menegakkan Islam, amin. Nah itu dari syarat hijrah 2. Abi mau panjang-panjang dan terakhir, Abi punya cita-cita. Jadi sekarang Abi ingin mengajak semua yang di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya, ayo siapkan anak-anak kita menjadi Muslimpreneur. Muslimpreneur itu tidak perlu gede duitnya, tidak perlu besar usahanya. Arek sugan jualan cilok, tapi cilok yang disenangi dan barokah. Masya Allah. Nah nanti Abi BG ini dengar Abi Latif tadi menyampaikan mau bikin usaha ikan, usaha roti. Abi dukung, tolong dukung baik promosinya, baik mungkin permodalannya, semampunya, ya, marketingnya insya Allah. Kenapa? Abi BG hari ini di saat COVID, nah ini penting nih. PPKM berjilid, terus panjang sakit, tambah di panjang sakit, tambah di panjang, dan informasinya akan terus diperpanjang. Aduh. Sampai 6 pekan. Kenapa tidak? Sangat mungkin. Nah lah, kalau dicari lah penjualan vaksin.
orang vaksin kan beres can divaksin kabeh. Jadi diperpanjangkan ya waktu. Tapi tolong dibahas makanya bisa intel. Udah diperingati soal. Cuk. Ya udah saya udah agak karena banyak PR besar, banyak tugas yang besar di depan. Tetap bergerak. Apa tetap bergerak? Tetap ngaji. Tetap sholat berjamaah ke masjid. Kemudian apa lagi? Usaha tetap jalan. Kalaupun dikejar-kejar bawa PP, demenang dagang, pakai online. Banyak cara online. Tinggal aja ya catat nama pelanggan yang biasa membeli produk kita. Di WA. Lalu nanti tawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya mau menawarkan produk kami tetap buka dan saya antar ke rumah. Gratis ongkir. Gitu. Jadi pertama keep moving. Jangan kemudian kita jadi kaum merbahan. Jadi kaum elehan. Kopi dia nggak goler wae. Pilihannya cuma dua. Paeh ku kopi, paeh ku lapar. Coba. Kudu Islam itu bergerak tetap, tapi pakai protokol kesehatan. Keluar pakai masker, tidak berkerumun, ketemu orang salaman cuci tangan, itu aja. Tetap ulah lagi kaki ya. Di masjid jamaahnya jangan diuntai. Sabna renggang. Sameter. ABBG punya keyakinan sholat jamaahnya tidak sempurna. Bahkan dalam fatwa MUI tentang kopi dijelaskan bahwa tidak ada kesempurnaan sholat ketika direnggangkan. Tapi kalau pakai masker boleh karena hidung ikhtilaf bukan bagian dari syarat sah sujud, bukan dari bagian anggota sujud. Boleh. Tapi masalahnya kita saksikan. ABG kemudian orang yang mobile tiap hari bergerak. Pas ketika sholat jamaah mampir di tiap masjid, aduh ya Allah sedih. Oh iya di dia. Apa yang terjadi? Sebenarnya berdiri janggal kan? Itu di tiap rongga-rongga setan di situ. Maka WHO sudah memperkirakan yang paling efektif untuk menghancurkan sak muslim adalah dengan cara apa? Merenggangkan sholatnya. Digabungkan ku apa? Ku isu kopi. Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal mah ya, misalnya di satu masjid, jamaahna eta kene. Lain orang jauh, tetangga, lu biasa ke masjid, sudah saja pakai kaifiatna Rasulullah bukan kaifiat WHO. Sububakum wa inna taswiyata subumin tamamis sholat. Akhirnya sudah tidak pernah imam menyampaikan tausiah itu ketika sebelum sholat jamaah dimulai. Bahkan Rasulullah dalam banyak hadis ceritakan memeh eta lempeng tidak mulai sholat. Bahkan beliau menggunakan pedangnya membuat garis. Jadi supaya apa? Supaya lurus sofnya. Ayeuna mah nauzubillah subhanallah. Itu sofna ieu di dieu tad, ieu di dieu, masyaallah. Arek kumaha diterima salat sunat salat fardu jamaahnya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan guru wani Islam wani mending nurut ka syariah Allah atau ka syariat WHO? Pakai jihad ya Allah. Dan kita bisa pakai protokol. Anu teu hafal jalma luar lain jemaah masjid wayahna pakai masker wajib. Dan dia wajib cuci tangan. Dan dia wajib sholatnya mungkin di belakang. Diatur. Kalau mungkin DKM-nya pakai apa? Pengontrol suhu. Apa namanya? Gan termogan. Oh, misalnya kilo 7, wayana teh tong diterima. Itu kan penting. Jadi jangan sampai ayeuna aya banyak di Facebook. Keur salat jamaahna terpisah, aya keur dipoto kariung. Nauzubillah. Tan terjadi. Terus bergerak ya, tidak pernah diam. Bergerak terus keep moving. Kedua adalah share good news. Apa itu? Sampaikan berita yang baik. Lamun ningali TV hari ini nu diberitakeun teh nu maot deui karena Covid. Coba yang di masjid tiap hari kamari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu innalillahi
eta jeung ngadamu kumaha tah? Stres kenapa? Tadi mah ira bagian saya giliran tereh juga tah. Akhirnya ngedrop imunnya. Sedangkan salah satu yang paling menjadi utama menghadapi COVID adalah imunitas. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anak semuanya hari ini imunnya bagus, arek virus sakumaha ge moal masuk lewat mental. Tapi ketika kita imunnya turun, langsung terjangkit. Maka Islam harus kan begitu. Dalam tubuh yang sehat, benar gitu ya? Terdapat jiwa yang siap menyebar berita baik. Yang siap menyebar berita baik, angkat tangan kanan, katakan saya. Luar biasa. Berita baiknya nanti Abi Latif akan kirim. Abi BG tiap hari nge-share di Facebook, di WA berita baik. Soal apa? Soal bisnis, soal keberhasilan, soal keistimewaan. Jangan bicara berita buruk. Mulai hari ini bicara baik, jangan bicara buruk. Yang baik-baik saja. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga nih, ini penting juga. Bagaimana sikap kita menghadapi COVID adalah harus yakin bahwa COVID-19 pandemi adalah opportunity. Lain lagi opornya kade. Opportunity itu adalah peluang. Kemana ceritanya bisa gitu? Ketika tukang roti anu lain pararai tarobo rebahan narangkub dagang ribu nama PPKM di mana-mana untuk Baitul Hamdi nyin roti jualan. Kan orang lain yang roti udah dagang aina Baitul Hamdi itu yang dimaksud dengan opportunity. ABBG hari ini ya akan meluncing 2 produk. Setelah Kopi Jawara kemarin alhamdulillah hari ini kita sudah upgrade produk dari produk yang sekedar recehan ya, kemarin recehan itu kelas level middle down. Sekarang ABBG dapat kopi terbaik Nusantara, kopi yang diekspor ke Amerika, Eropa, Jepang. Alhamdulillah kita dapat barang ini. Jadi ini produknya middle up, kopi nomor 1 di Indonesia. Dan kedai nama kamari tanggal 17 Agustus launching kedai Kopi Jawara di Slamet Serba. Tapi karena PPKM termenang ngumpul ya terpaksa. Percuma dibuang kita yang ngumpul dirinya di stop. Jadi nanti kalau misalnya ustadznya bapak-bapak nanti punya teman yang sebagai penikmat kopi, biasanya mah gaya asup ke Starbucks minum kopi. Itu teh gaya hunkul. Kopi nama kopi rendah. Cuma karena dikemas ya, terus pakaian penerimanya pakaiannya rapi, bagus, seragam, ruangannya AC, penerimanya selamat datang kakak, selamat pagi, mau pesan apa? Aduh, menangan. Tapi yang mau di kedai kopi, pesan naon pak? Nah, ini salah satu ilmu nanti buat teman-teman. ABBG siap mendelivery ilmu marketing. Karena ABBG sudah ikut pembelajaran menjadi master in marketing and selling. Jadi master dalam market dan penjualan. Beda market dan penjualan mah. Ayo market mah promo. Kalau menjual itu mengganti produk dengan uang. Jadi beda divisi. Nu marketing mah terus nawar-nawarkeun ka mana. Produknya disampaikan cara promosi. Nanti dibewarakeun. Nah, kalau selling tugasnya adalah anu tadi ngerti promosikan tidak jangan. Tuker siap berminat tuker produk dengan uang dibayar teh. Insyaallah Ustaz, kalau nanti roti ini mau di selling, saya ABBG siap untuk mendelivery ilmu kepada seluruh jamaah di sini. Siap ya? Siap. Nah tadi itu opportunity. Jadi siapapun yang hari ini usaha Kang Panji misalnya, biasa gulingan siapa persis, ini mentalnya mental juara. Kang Panji jadi contoh. Walaupun beliau ngajar guru tapi jualan gorengan, jualan apa misalnya kue basah, ini tiap hari ya Panji ya. Nah, beri Kang Panji berdiri Panji. Tangan. Ini adalah salah satu tokoh pergerakan anak muda Sukabumi yang bisa jadi contoh. Mentalnya mental baja. Lain tuh aya kawak daerah kan ya. Mental baja mah lain daerah lain.
tapi dia siap bertarung di kondisi apapun. Malunya udah lewat, begitu ya. Jadi gitu. Sehingga apa? Kita harus menumbuhkan apa yang disebut dengan mental baja. Siapa yang siap punya mental baja, angkat tangan kanan, katakan saya. Masya Allah, itu. Jadi insya Allah kalau adik-adik, akhwatnya, ikhwannya terus diberikan motivasi, terus diberikan virus-virus kebaikan, akan terbentuk mentalnya tadi secara otomatis. Ya, nah, itu barangkali yang terakhir dari Kedana kamari tanggal 17 Agustus launching kedai kopi Jawara di Slamet Serba. Tapi karena PPKM kena ngumpul ya terpaksa. Percuma dibuang kita yang ngumpul dirinya. Di stop. Jadi nanti kalau misalnya ustadznya bapak-bapak nanti punya temen yang sebagai penikmat kopi, biasanya mah gaya asup ke Starbucks minum kopi. Itu teh gaya hunkul. Kopi nama kopi rendah. Cuma karena dikemas ya, terus pakaian penerimanya pakaiannya rapi, bagus, seragam, ruangannya AC, penerimanya selamat datang kakak, selamat pagi, mau pesan apa? Aduh ngenangan, tapi mau di kedai kopi pesan naon pak? Nah ini salah satu ilmu nanti buat teman-teman. ABG siap mendelivery ilmu marketing karena ABG sudah ikut pembelajaran menjadi master in marketing and selling. Jadi master dalam market dan penjualan. Beda market dan penjualan mah. Ayo market mah promo. Kalau menjual itu mengganti produk dengan uang. Jadi beda divisi. No marketing mah terus nawar-nawarkeun ka mana. Produknya disampaikan cara promosi. Nanti bewarakeun. Nah, kalau selling tugasnya adalah anu tadi ngerti promosikan tidak jangan. Tuker siap berminat, tuker produk dengan uang dibayar teh. Insya Allah Ustaz, kalau nanti roti ini mau di selling, saya Habib pikir siap untuk mendelivery ilmu kepada seluruh jamaah sini. Siap ya? Siap. Nah tadi itu opportunity. Jadi siapapun yang hari ini usaha Kang Panji misalnya, biasa kelilingan siapa persis, ini mentalnya mental juara. Kang Panji jadi contoh. Walaupun beliau ngajar guru tapi jualan gorengan, jualan apa misalnya kue basah, ini tiap hari ya Panji ya. Nah, beri Kang Panji berdiri Panji. Tangan. Ini adalah salah satu tokoh pergerakan anak muda Sukabumi yang bisa jadi contoh. Mentalnya mental baja. Lain tuh ayah kawak daerah kan ya. Mental baja mah lain daerah lain. Tapi dia siap bertarung di kondisi apapun. Malunya udah lewat. Begitu ya. Jadi gitu. Sehingga apa? Kita harus menumbuhkan apa yang disebut dengan mental baja. Siapa yang siap punya mental baja, angkat tangan kanan, katakan saya. Masya Allah, itu. Jadi insya Allah kalau adik-adik, akhwatnya, ikhwannya terus diberikan motivasi, terus diberikan virus-virus kebaikan, akan terbentuk mentalnya tadi secara otomatis. Ya, nah, itu barangkali yang terakhir dari kupasan informasi sharing yang ABBG sampaikan. Terakhir, mohon doa. Oh yang kedua belum disampaikan, tadi baru kedai kopi. Oh iya. Yang kedua ABBG akan meluncing satu produk. Nah, kan selama itu lamun balik ke kota tanis angkot deh nama. Pakai apa? Pakai Grab. Kedai nama kamari tanggal 17 Agustus launching kedai kopi Jawara di Slamet Serba. Tapi karena PPKM kena ngumpul ya terpaksa. Percuma dibuang kita yang ngumpul dirinya. Di stop. Jadi nanti kalau misalnya ustadznya bapak-bapak nanti punya temen yang sebagai penikmat kopi, biasanya mah gaya asup ke Starbucks minum kopi. Itu teh gaya hunkul. Kopi nama kopi rendah. Cuma karena dikemas ya, terus pakaian penerimanya pakaiannya rapi, bagus, seragam, ruangannya AC,
penerimanya, selamat datang kakak, selamat pagi, mau pesan apa? Aduh, menangan. Tapi yang mau di kedai kopi, pesan naon pak? Nah, ini salah satu ilmu nanti buat teman-teman. ABG siap mendelivery ilmu marketing karena ABG sudah ikut pembelajaran menjadi master in marketing and sales. Kokrat dan seterusnya. ABBG sedang menyiapkan sistem namanya Akon. Akon itu transportasi bisnis startup namanya. Bentuknya adalah transportasi online, motor, mobil, ngirim barang, belanja, shop, kemudian nanti pesan makanan, insya Allah ada di situ. Ini karya orang Sukabumi dan dikelola secara syar'i insya Allah. Coba, kenapa syar'i? Karena ABBG ingin menjadi muslimpreneur yang bisnisnya dijalankan sesuai dengan kaidah syariat, mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Begitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya setiap transaksi, misalnya ayah Abi Latif dari Baros mau ke Kota Sukabumi, naik akun, klik diantar ke sana. Setiap transaksi itu kita sisihkan 2,5% sebagai infak sedekah. Untuk siapa? Untuk kepentingan umat nantinya begitu. Mudah-mudahan doa dari Pak Kiainya nantinya supaya bisnis ABBG ini bisa berjalan lancar. Dan terakhir ABBG mohon doa lagi dari semuanya. Saat ini Abi sedang menyiapkan satu komunitas namanya Muslimpreneur. Jadi pengusaha muslim yang akan dibina bagaimana cara berbisnis dengan bisnis syariah. Ada gurunya, ada coachnya. Nanti di sini di Boros mitranya Baitul Hamdi atau teman-teman orang tua yang punya bisnis walaupun bisnisnya kecil, dagang cilok misalnya, sok bergabung. Akan diajarkan bagaimana menjadi pengusaha yang taat syariat. Sehingga targetnya tidak hanya untung tapi apa? Berkah. Itu bedanya muslimpreneur dengan pengusaha. Kalau pengusaha hanya modal untung dan selesai di dunia, kalau muslimpreneur ngejar untung dan aman di akhirat. Kenapa? Kalau umat Islam punya pengusaha muslim yang kaya,
Tadi Abdurrahman bin Auf itu salah satu yang dijamin Rasulullah masuk surga dari 10 sahabat adalah pengusaha. Maka tidak salah kalau Abi Latif tadi menyampaikan doakan saya menjadi seperti Abdurrahman bin Auf. Amin. Aduh, jauh pisan kan dengan jauh, tapi ya mudah-mudahan mendekati lah gitu. Kenapa? Saya akan membuat satu kampung di sana, satu kawasan membebaskan lahan 2 hektar. Di situ nanti akan ditinggali oleh pengusaha-pengusaha muslim trainer. Abi akan siapkan kaplingnya. Kalaupun belum punya duit, tinggal dulu bayar cicil tanpa bunga. Tujuannya apa? Nanti di situ akan dibangun pertaniannya, dibikin lumbung padinya. Jadi mau enggas panen teh disimpan di lumbung. Dibangun juga kolam ikannya, berbagai jenis kolam ikan. Dibangun juga peternakan ayamnya, bebeknya, kambingnya, sapinya, lalu tanaman palawijanya, sayur-sayurannya dan semuanya. Sehingga nanti kalau mau makan tidak perlu ke warung, ada di situ semua. Jadi jemaah yang tinggal di situ nanti bukan eksklusif ya, kita adalah warga yang tinggal di situ aja, tapi berinteraksi bebas dengan keluar biasa. Cuma mau belanja keluar, kita punya sendiri. Bayangkan coba, luar biasa. Yang catatan ini pentingnya, setiap anggota warga wajib mengikuti aturan main. Jam 3 bangun, semuanya wajib sholat tahajud semuanya. Ya diwajibkan karena pendidikan itu adalah memaksa. Pendidikan itu memaksa, sekali lagi. Lamun pendidikan tidak dipaksa, misalnya di Baitul Hamdi, oh besok pakaiannya bebas, seragam kieu. Wah, aku mah mau teratur. Oh besok seragamnya pakai jilbab, itu silakan, tergantung keinginan. Itu bukan memaksa namanya, bukan pendidikan namanya. Besok masuk aja marah, aku mah maneh we. Itu bukan memaksa. Lagi pendidikan itu harus memaksa. Jamnya, pakaiannya, kurikulumnya, etika, adab dan seterusnya itu dipaksa. Maka nanti di komunitas tadi yang 3 bangun, sholat subuh, kajian, kemudian pagi-pagi sama-sama latihan silat, latihan berkuda, latihan memanah dan seterusnya. Dan semuanya wajib setoran hafalan Quran sehari 1 ayat misalnya. Masya Allah. Doakan ya, amin Allahumma Amin. Nah, Abi BG tidak akan tutup pintu siapapun muslim trainer di sini yang berminat untuk bergabung nanti. Karena apa? Kita sedang harus menyiapkan bagaimana generasi-generasi Al-Fatih masa depan yang akan membebaskan Romawi disiapkan dari sekarang. Ya. Sekali lagi dengerin. Siapa yang siap menjadi generasi Al-Fatih, angkat tangan kanan, katakan saya. Biasa. Masya Allah. Siapa nama sahabat Nabi juga? Adik-adik juga. Nanti angkat tangan. Angkat tangan saya bilang ya. Bilang. Siapa sahabat Nabi Juga termasuk saudara Nabi yang membela Nabi, yang bersama Nabi ketika Nabi hijrah, dia menggantikannya ketika orang mau bunuh Nabi dia angkat tangan. Katakan saya, angkat tangan. Katakan. Siapa namanya? Namanya siapa? Dari sana dulu. ya namanya siapa? Namanya Abdurrahman. Nama yang ngacung siapa? Oh, sini harus sini. Cepet bener jawabannya, cepet juga. Namanya siapa, Teh? Siapa? Jangan, nggak boleh. Namanya tadi yang iya. Dia Pak, dia Pak. Gak apa? Siapa istrinya Ali bin Abi Thalib? Siapa istrinya? Nama saya Fatimah. Ya, nama saya Vera. Jawabannya Siti Fatimah. Namanya Fatimah.
hal-hal yang mengawali pembangunan ruang dapur dan ruang toilet wanita. Karena itu sebagai simbolisasi kepada kesepuhan Haji Muslim atau Abi Haji untuk menerima simbol dari Pak Sedapa. Kalau om udah ngomong gitu harus kayak gitu kan. Mau boleh kayak gitu. Mau bahasa itu. Sudah bang. Alhamdulillah. Semoga Allah mengganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Amin ya Rabbal alamin. Dapat pertanyaannya. Alhamdulillah acara kita telah selesai. Marilah kita tutup acara kita dengan membaca doa halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qaddimullah wa manusana kanajahan qamdi wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfirin Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang buang keluar. Yang kamu juga buang juga. Buang airnya. Mau dibuang apa mau diminum? Mending diminum.